Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di podcast kami, Si Poker, promosi podcast keren. Dengan saya Erlina Olivia sebagai host di podcast ini, dan di samping saya ada narasumber kita yaitu Pak Ferly Setiawan, wirausahawan yang sukses. Amin, amin. Dan kami akan membahas bagaimana tentang dunia kewirausahaan. Selamat siang Pak Ferly. Selamat siang. Teh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Gimana nih Pak dengan bisnis keadaannya? Alhamdulillah lagi lancar sekarang. Alhamdulillah, Pak. Menurut Bapak nih, tujuan dari wirausaha itu apa sih? Sebenarnya secara pemberdayaan pribadi saya ya, wirausaha tuh mencari keuntungan sih sebenarnya. Betul. Cuma secara nasional atau secara lebih luasnya, biasanya kita pemberdayaan untuk masyarakat. Iya. Kemudian memunculkan rasa kreativitas, inovasi dan sebagainya. Itu Iya. sih secara umumnya, Mbak. Soalnya kan banyak orang-orang di luar sana, banyak yang pengangguran, diem di Betul, rumah. betul. Iya. Jadi bagaimana wirausaha itu memberdayakan sekitar, memberdayakan masyarakat itu tadi. Betul. Dalam masa kewirausahaan nih Pak, pasti kan pernah mengalami masa rugi. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Biasanya kita harus kreatif sih. Ikut tren, kemudian harus up to date, Iya. kemudian promonya bisa. Apalagi Betul. sekarang lagi banyak banget digitalisasi, Iya. media sosial diberdayakan. Nah, itu tuh harusnya seorang wirausaha tuh bisa ikut tren gitu. Seperti itu. Iya, di TikTok banyak gitu ya Pak yang mempromosiin Iya, sampai artis pun sekarang kayak gitu Iya, kan. kebanyakan Lumayan tuh. kerjanya di HP gitu. Betul, betul sekarang Betul. seperti itu, pergeseran. Iya. Dalam hal tersulit yang pernah Bapak alami itu apa aja selain kerugian? Apa ya? Karena kemarin contohnya corona tuh, Iya. omset turun. Memang daya beli masyarakatnya menurun. Pendapatan masyarakat menurun, imbasnya ke kita, para wirausahawan Iya. juga sama. Omsetnya langsung turun Drastis banget, betul deh. Itu karena penyebabnya bukan dari kita pribadi ya, umum Iya. sih. Bukan dari usahanya, tapi daya beli masyarakatnya itu yang menurun. Kalau boleh tahu nih, toko online Bapak tuh di mana? Apa sih namanya? Senja Grosir Barnik. Ya, Iya. itu salah satu usaha. Yang kedua juga dari hobi juga buka usaha lagi. Iya. Nah, saya biasanya lebih fokusnya ya kalau ke Senja Grosir Barnik itu sudah tersistem. Jadi hanya evaluasi. Iya. Jadi manajemennya udah berjalan lah. Kalau saya sendiri lebih aktifnya malah ke hobi saya, hobi yang dijadikan sebagai bisnis biasanya seperti itu. Kayak misalnya ikan gitu ya Pak? Iya, sering. itu betul. Di sini juga pernah mengadakan ya Pak? Betul, di sini di sekolah kita Di karena SMKN Satu Anjatan. SMK Satu Anjatan karena beberapa guru ada komunitasnya ya Betul. juga untuk menarik. Nah, itu adalah salah satu cara mempromosikan dan supaya nanti usaha kita dikenal orang. Iya, jangan kayak satu orang aja gitu ya Betul, Pak, di harus komunitas. meluas gitu. Yes, betul seperti itu. Nah, kalau boleh tahu toko offline-nya di mana gitu? Kalau offline untuk hobi sendiri di rumah. Kalau yang Senja Grosir Barnik itu adanya di Jalan Haurgelis depan Alfamart Sumberwedi. Senja Oh. Grosir Barnik gede itu spanduknya. Ih, keren. Udah gede ya Pak? Insya Allah, amin, 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 amin. Nanti lain kali bolehlah mampir. Ya harus. Harus ya, Pak. Jadi boleh promosi di sini ya. Betul, gak apa-apa. Alhamdulillah. Main kalau itu lewatlah ke sana ke Argelis. Persiapan yang wajib ada selama mendirikan wirausaha itu apa sih? Yang pertama keberanian dulu sih, Dek. Jadi kalau kita pengen berwirausaha, yang utamanya adalah kita harus berani. Berani ngambil resiko, kemudian berani segalanya lah. Terus yang kedua juga modal sih. Modal tuh karena memang wirausaha tuh Butuh utamanya modal, utamanya harus modal dulu. Keberanian, modal, serta relasi. Iya. Kita kalau nggak ada relasi susah. Iya, jika nggak ada wirausaha nih, pasti kan nggak mungkin nggak pakai modal gitu. Betul, Pak. iya memang. Nanti kalau nggak ada modal, kita gimana wirausaha? Iya sih. Ya jasa juga bisa sih sekarang sebenarnya tanpa modal kan. Iya. Cuma jasa juga kayak just tip tuh tetap sih modal bensin dan Nekat lain-lain. berani gitu ya Tetap Pak. iya. Nekat. Ya, kan harus ada keberanian. Betul. Nah, kegagalan yang bikin Bapak Down ya down waktu itu. banget gitu. Apa ya kegagalannya tuh? Dari beberapa usaha yang pernah saya jalani ya, yang pertama memang dari kecil saya senang berwirausaha. Dari mulai SD, SMP, terutama di bidang hobi. Hobi dijadikan sebuah pendapatan atau omset, jadi berwirausahanya di hobi. Pernah waktu itu kerugiannya adalah kematian semua hewan. Wah. Karena cuaca waktu itu flu burung pernah. Iya. Waduh itu Sering, bahasanya Pak, mah waktu itu pernah. flu burung terus kemudian ya mungkin iseng temen entah gimana pesaing dagang ngasih obat atau gimana pernah mati banyak.
Kemudian juga pesaing di Senja Gula Sirwani juga sama, sampai sepi buat waktu itu. Kita ngadain promo-promo, akhirnya bangkit lagi. Kayak kegagalannya kebanyakan dari pesaing sebenarnya. Iya sih, Dari pesaing. kadang pesaing tuh bikin apa sih ya, iri pada kita. Jadi pesaing tuh rela ngelakuin apa aja ke Iya. kita. Ya yang hal di luar nalar tuh pernah gitu. Iya, saking irinya gitu. Ya seperti itu, memang pesaing susah ya untuk Betul. fair, untuk adil gitu, untuk secara Iya. baik gitu saingannya tuh susah. Ada aja. Iya. Nah, produk yang kita produksi nih Pak, Hmm. agar bisa terjual tuh apa? Kalau saya kan sebenarnya produk jadi ya, jadi nggak membuat sendiri. Biasanya saya tuh biar cepat kejualnya lebih banyak ke promosi. Woi, promosi terus baik di perorangan maupun di komunitas. Apalagi sekarang udah banyak platform media sosial yang memang mewadahi marketplace. Iya, kebanyakan sosial gitu ya Iya, Pak, media sosial. TikTok nih lagi booming banget sekarang nih. Banget Pak. Enak banget saya jualan di TikTok tuh. Dulu waktu sebelum ada TikTok di Shopee. Ternyata Shopee Live itu kurang update, nggak kayak Iya, TikTok Live sekarang. nggak terlalu kayak langsung banyak viewersnya Betul, gitu. betul. Memang lebih enak di TikTok. Apalagi saya di sekolahan bisa ke nih siswa nih akun TikTok ikuti follower ya. Iya, Lumayan tuh langsung, naik. betul. Lumayan, alhamdulillah dari situ. Hitung-hitung promosi gitu ya. Betul, naikin viewer tadi Iya. supaya banyak yang nonton nantinya. Nah, kekurangan dari wirausahanya Bapak tuh apa sih? Karena wirausaha itu sampingannya dia saya sebenarnya. Karena fokusnya memang mengajar, jadi banyak banget nggak terkontrol. Untungnya banyak tim. Di rumah tuh selain istri, ada beberapa karyawan, dipercaya. Jadi bisa kalau saya nggak memanage secara sepenuhnya, masih ada orang yang bisa dipercaya. Ya kurangnya tadi, saya kurang bisa memanage. Betul. Karena standby-nya di sekolah sih, Iya ya. seperti itu. Bapak kan guru di SMK Insya Tanjatan Alhamdulillah, juga. betul. Nah, cara membagi waktunya tuh bagaimana? Biasanya apalagi enak nih sekarang 2 hari libur Sabtu Minggu ya. Sabtu Iya. Minggu libur tuh bener fokus bisa ke usaha yang di rumah. Tapi biasanya tetap evaluasi tiap hari. Biasanya di waktu pulang sekolah nih jam 4 atau setelah jam 5 lah biasa saya istirahat dulu, datang ke toko atau lihat keadaan toko, sharing sama karyawan, ternyata aman ya. Omset yang pertama tanyakan saya omset. Berapa Iya. pendapat hari ini? Berapa hari Betul ini sih, seperti itu. setiap wirausaha pasti kan nanyain omsetnya Iya. gitu. Bisa per hari segini, nanti besoknya gimana Gimana gitu. baru ke stok dan lain sebagainya. Iya, nanti kan misalnya habis langsung nyetok lagi Betul, gitu. Banyak harus lagi. itu jangan sampai prinsipnya jangan pernah ada barang kosong. Kasihan konsumen barang kosong. Nanti bikin bingung, bikin susah gitu. Iya, malah kabur nanti konsumennya. Barang nggak ada di kita bisa ke tempat lain dan bisa jadi langganan di tempat lain, nggak langganan Iya, kita nanti lagi. di kitanya kayak nggak mau di situ mah nggak ada stoknya. Iya, Gitu. betul seperti itu deh. Iya, sering tuh, Pak. Kalau boleh tahu karyawan di rumahnya ada berapa sih? Sekarang ada 3 deh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru pernah sempat 5 kemarin. Sempat 5, cuma 2 orang kita berhentikan karena ada masalah personal lah. Iya. Kurang dewasa, ya nggak bisa diatur intinya. Jadi 3 ternyata mampu, walaupun 3 jadi dia kerjaan lebih berat, naikkan gajinya. Nanti Iya, selesai gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kekurangan nih, Pak. Sekarang kelebihan dari kewirausaha. Nah iya nih, banyak sebenarnya kalau lebihnya Banyak Mbak. sih ya, Pak. Nggak bisa dihitung lah lebihnya. Cuma Iya. yang paling enak itu adalah wirausaha tuh kita nggak ada yang ngatur. Betul. Iya. Kita bosnya kita sendiri. Yes, itu jadi kita tuh enak banget tuh nggak ada yang ngatur. Terus omset tuh kalau kita rajin bisa tinggi terus, tapi kalau kitanya malas ya turun. Jadi ya terserah kita intinya Mbak, enaknya tuh. Iya, kita juga yang ngatur, kita juga bosnya, gitu. Bosnya enak buat wirausaha. Nah, kesan-pesan yang pengen Bapak sampaikan gitu. Nih untuk para kaula muda khususnya nih ya, yang masih siswa SMK atau yang umum lah, wirausaha tuh sesuatu yang menantang sebenarnya. Kalau kitanya mampu bersaing, yakin, optimisme dapat kesuksesan. Karena kalau kitanya, apalagi sekarang untuk cari kerja susah, pilihan utamanya adalah kita harus berwirausaha. Kalau kita berani berwirausaha, ya insya Allah sukses itu yakin. Asal kitanya tadi, yang pertama harus berani, kemudian yang kedua disiplin, terus yang ketiga jujur. Ini yang penting. Betul. Pemirsa, kita telah saksikan bahwa motivasi sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Maka dari itu, jika ingin memiliki kesuksesan yang tinggi, kita harus giat dalam berwirausaha. Sekarang, giliran Anda yang membuktikannya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali.
Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Amin. Untuk para kru-kru dan guru pembimbing kami, Bapak Prasetya Adi dan Bapak Eka, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Ingat si poker ya, jangan main game terus. Saya Erlina Olivia sebagai host di podcast ini akan mengakhiri acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa. See you!